kurang semangat. Belum sarapan ya? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Luar biasa. Iya, bagus. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada lebihnya kita terlebih dahulu berdoa dulu buat adik Meta, buat doa kita. Mari kita bersama. Bapa kami sekalian ucap syukur, berterima kasih buat pagi hari ini karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan, sehingga kami bisa bangun pagi hari ini dan bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan materi kami dan berita kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati pembelajaran kami ini dari awal pertemuan hingga akhirnya, supaya materi yang diberikan oleh guru kami kepada kami bisa kami terima dan kami terapkan dari kehidupan kami sehari-hari. Dan buat keluarga kami, Tuhan, kami serahkan ke Tuhan. Yang selalu menyertai mereka dengan segala aktivitas yang mereka lakukan. Hanya di dalam Tuhan dan nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik Meta. Sama ini Kiri. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya Ibu absen dulu. Dan Liani Hadir, Bu. Meta Hadir, Bu. ada yang nggak hadir? Ada, Bu. Siapa? Friska, Bu. Kenapa dia? Sakit, Bu. Oh, sakit. Ada suratnya, Nak? Enggak ada, Bu. Terus tahu dari mana? Dari chatnya, Bu. Oh, dulu main WA dia ya. Udah, Bu. Memang Generasi milenial dia. Iya, kita masuk materi kita yaitu tentang pengampunan Allah. Iya, bahan kita buka Alkitab kita yaitu dari Yunus 1. Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Sudah, Bu? Sudah? Mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, dari judul ya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Iya. Kita tadi sudah membaca mengenai tentang Yunus. Yunus itu merupakan salah satu hamba Tuhan yang disuruh pada suatu hari. Dia disuruh ke sebuah tempat, yaitu yang dimana tempatnya tadi? Niniwe. Iya, Niniwe. Dia awalnya ketakutan karena di Niniwe itu terkenal sekali orang-orang jahat. Dia jadi ketakutan, dia menolak itulah dia pergi ke daerah yaitu ke Tarsis. Dia membayar kapal. Setelah dia pergi, maka di kapal itu terjadilah angin yang ribut, badai. Iya, angin badai ini semakin lama semakin kencang. Mereka pun semua yang ada di kapal itu bingung. Mereka bertanya satu sama lain, apakah dari antara kita ada yang berbuat dosa? Siapa yang ada yang berbuat dosa? Mereka berdoa kepada Tuhan supaya angin itu diam dan reda. Setelah itu, di situ Yunus pada saat itu dalam keadaan tidur pada saat di kapal. Dia berkata kepada yang lain seperti ini, katanya, akulah yang membuat badai ini karena aku lari dari hadapan Tuhan. Tuhan menyuruhku ke Niniwe, tapi aku malah pergi. Itulah sebabnya lemparkanlah aku ke badai itu supaya badai itu berhenti. Setelah itu penghuni kapal itu berkata mereka tidak mau melakukannya karena mereka takut kalau Yunus itu akan mati. Akhirnya Yunus pun terus ngomong kepada mereka, terus bilangnya buanglah aku ke laut supaya badai ini berhenti. Akhirnya mereka pun membuangnya Yunus, dan pada saat itu Yunus berpikir kalau
biarkan aku tenggelam agar badai ini berhenti. Setelah itu, Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan akhirnya memerintahkan sebuah ikan yang besar sekali, akhirnya memasukkan Yunus ke dalam perutnya. Inilah gambarnya. Nah, di saat Yunus mau masuk ke dalam perut ikan, pada saat itu, pada hari yang ketiga, akhirnya Tuhan menyuruh ikan tersebut untuk mengeluarkan Yunus pada hari yang ketiga. Dan di situ Tuhan sekali lagi untuk menyuruh Yunus pergi ke Niniwe. Akhirnya dia taat. Dia pergi ke Niniwe, dia mengatakan kepada orang-orang di sana kalau apabila mereka tidak bertobat, mereka akan dimusnahkan. Pada saat itu akhirnya seluruh bahkan raja yang ada di Niniwe itu pun ketakutan. Aduh, bagaimana rakyatku, bagaimana, pasti kami akan binasa. Akhirnya dia menyuruh rakyatnya untuk berdoa kepada Tuhan mohon ampun. Tuhan pun akhirnya mengampuni mereka dan berbelas kasihan kepada mereka. Akhirnya mereka pun diampuni. Dan Yunus pun bertanya di situ, mengapa engkau tidak jadi menghukum mereka? Akhirnya dibuatlah sebuah pohon, ada ulat-ulatnya di situ. Yunus marah kepada Tuhan, kenapa kau menyakiti pohon itu? Maka dijelaskan Tuhan lah, begitulah aku kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Aku mengampuni mereka dengan setulus hati mereka meminta pertobatan terhadapku. Nah, dari sini kita dapat belajar kalau sebesar apapun kesalahan kita terhadap Tuhan, bahkan kita sebagai seorang manusia yang berdosa, Tuhan rela mengampuni kita dengan mati di kayu salib. Iya, buat anak-anak ibu buka Kolose 3. Ya, berapa Bu? Kolose 3 ayat 13b. Berapa? Ya, 13b buat adik Daryani bisa membacakannya. 3 ayat 13b. Sabarlah kamu seorang terhadap orang yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian. Iya, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sekaligus dari cerita si Yunus ini. Berarti mengampuni itu adalah memberi maaf dan membebaskan seseorang itu dari segala tuduhan apapun. Karena dari tuntutan kekeliruan apapun atau kesalahan apapun. Dan mengampuni merupakan salah satu perintah yang harus ditaati setiap manusia. Dan hidup dengan penuh kasih, ucapan syukur, dan puji-pujian. Kita lihat dulu, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada adik-adik. Ini sekali latihan ya, dicatat. Yang pertama, sudah Bu. Yang pertama, apakah adik-adik pernah menyakiti atau disakiti oleh teman-teman? Sudah? Bagaimana perasaan adik-adik pada saat itu? Iya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Di situ ceritakan apa adik-adik mengampuni atau belum mengampuni. Semuanya diceritakannya. Ibu kasih waktunya 5 menit.
teman-teman semua. Sudah? Sudah, Bu? Sudah? Yuk, siapa yang mau maju duluan yuk? Sebelum tunjuk siapa yang mau maju duluan, harus mau dong. Yang mau maju pertama ibu akan kasih poinnya lebih. Saya, Bu. Saya, oke? Dirinya. Pertanyaan pertama, apakah adik-adik pernah menyakiti atau disakiti oleh teman-teman? Dan jawaban saya, ya pernah saya disakiti oleh teman-teman karena teman-teman saya iri hati kepada saya, dan iri hatinya ini dalam bentuk saya bisa memiliki segala sesuatu yang saya inginkan, tetapi dia tidak. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan adik-adik pada saat itu? Perasaan yang saya rasakan pada saat itu adalah sedih, karena mengapa ia beriri hati kepada saya? Jikalau ia menginginkan sesuatu, maka baiklah supaya ia meminta kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak memberikannya langsung pada saat itu, tetapi Tuhan menyiapkan waktu yang tepat untuk ia bisa mendapatkan itu semua. Jadi adik Meta udah mengampuni teman-temannya? Sudah, walaupun dia menyakiti saya, tapi tetap mengampuni dia. Iya, itu bagus ya. Terima kasih, tepuk tangan buat adik. Terima kasih. Oke. Buat adik Darliani sudah? Sudah, Bu. Pertanyaannya, apakah kamu pernah menyakiti atau disakiti oleh teman-teman? Bagaimana perasaan pada saat itu? Ya, saya pernah disakiti oleh teman-teman saya, dan perasaan saya pada saat itu sakit dan sangat sedih. Dan sampai sekarang saya tidak mengampuni mereka. Kenapa? Karena rasanya terlalu sakit. Oh. Yang Ibu akan jelaskan ya. Mudah-mudahan dari sini adik Darliani bisa mengampuni teman-temannya. Kita selanjutnya itu mengenai pengampunan dalam Alkitab. Mari kita buka Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Sudah, Bu. Mazmur 3 ayat 8 sampai 14. Mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Iya, dari sini kita bisa mengambil pembelajaran sekaligus supaya adik Darliani dapat mengampuni teman-temannya. Kalau di sini menjelaskan Tuhan itu adalah berbelas kasihan, panjang sabar. Dia tidak pernah menghitung berapa kesalahan kita. Dia selalu mengampuni. Dia menahan amarahnya. Dan padahal begitu banyak dosa-dosa kita sebagai manusia, dia rela mati di kayu salib. Allah sangat mengasihi kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Iya, kita lanjut kepada yang kedua, itu Matius 18 ayat 21 sampai 22.
dari Yani dibacakan tolong. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Iya, dari sini kita dapat mengambil makna kalau kita sebagai orang Kristen, kita itu harus betul-betul sebagai orang Kristen yang mau mengampuni sama seperti Yesus Kristus, memiliki panjang yang sabar, mau memaafkan, mau mengampuni apapun segala kesalahan teman-teman kita. Selanjutnya itu adalah Efesus 4 ayat 32. Iya, buat adik Meta bisa dibacakan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya, di sini kita bisa mengambil petik sebuah makna kalau keramahan dan kemurahan hati itu dan kasih merata harus dinyatakan dalam mengampuni dan memaafkan satu sama lain. Pengampunan itu berdasar atas Allah diberikan kepada manusia, dan pengampunan itu merupakan anugerah yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Yaitu udah Ibu jelaskan dari awal, yaitu mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib itu hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Iya. Sekarang Ibu ingin bertanya pada salah satu murid-murid Ibu, yaitu untuk adik Daryani. Dari pembelajaran ini hal yang makna apa yang adik ambil dari situ, dari tentang pengampunan Allah ini? Yang saya ambil adalah kita harus mengampuni kesalahan-kesalahan teman-teman kita dan harus bersikap sabar terhadap kesalahan yang dia perbuat atau kesalahan tersebut, dan kita harus menaati semua perintah-perintah Tuhan. Iya, karena hal mengampuni itu adalah perintah Tuhan, seperti yang di Kolose tadi. Jadi sekarang adik Dalian udah mengampuni teman-temannya? Sudah. Iya, puji Tuhan ya. Iya, dari sini kita dapat belajar implikasinya mulai dari kisah Nuh, dari Mazmur, Matius, serta kitab Efesus. Kita bisa mengambil di mana kesediaan Allah datang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia dan mengampuni semua segala dosa-dosa. Itu karena Allah itu memiliki kasih yang besar. Pengampunan itu yang Ibu katakan tadi, pengampunan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Iya, sebelum kita pulang Ibu akan berikan tugas. Nggak banyak-banyak, iya, yaitu buatlah sebuah doa tentang pengampunan Allah. Sudah? Iya. Baiklah, kita akan menutup pembelajaran kita. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami Bapa dalam surga, puji dan